Halo semua, saya Fatul dari tim konsultan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai skills negosiasi. Jadi banyak orang berpikir bahwa negosiasi adalah soal siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Tapi di dunia kerja atau di lingkungan profesional, negosiasi yang baik itu adalah bukan tentang kita mengalahkan orang lain, tapi bagaimana caranya kita menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapkan dengan orang lain gitu, tanpa merusak hubungan profesional. Nah, skill ini penting karena kita di posisi apapun, mau itu karyawan, owner, seorang leader, di divisi apapun, sales, marketing, operasional, kita tetap melakukan ini terus-menerus gitu. Akan dipertemukan posisi di mana kita harus melakukan negosiasi. Nah, yang pertama adalah kita harus menanamkan mindset negosiasi. Jadi, negosiasi ini kita bukan beradu argumen, kita bukan saling menyerang, tapi kita sama-sama solving the problem gitu. Kita sama-sama mencari titik tengahnya seperti apa. Jadi win-win solution. Jadi yang dinegosiasikan ini tidak saling merugikan. Kita bisa saling merasa akan diuntungkan gitu atas hasil negosiasi yang kita lakukan. Nah, kenapa penting? Karena di dunia kerja kita tidak melakukan negosiasi sekali aja, tapi berkali-kali dengan orang yang sama. Jadi kita harus mikir jangka panjangnya seperti apa. Kita harus memikirkan bahwa hubungan jangka panjang itu jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat gitu. Nah, untuk persiapan negosiasi kita harus tahu dulu nih apa tujuan utama kita, goals utama kita apa gitu, apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita tahu apa yang kita inginkan, kita juga harus tahu, kita harus menggali bahwa lawan negosiasi kita itu punya goal seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau kita udah sama-sama tahu bahwa kita punya goals masing-masing dengan lawan negosiasi kita, kita juga harus tentukan batas minimum. Istilahnya adalah BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement. Jadi, sampai titik mana kita tahu bahwa kita masih bisa bertahan gitu sebelum kita akhirnya walk out gitu. Nah, setelah kita tahu batasan kita juga balik lagi, kita juga harus menggali BATNA lawan negosiasi kita seperti apa. Kemudian ketika itu tidak tercapai, kita juga harus tahu alternatif plan B-nya seperti apa ketika tidak mencapai titik temu gitu. Jadi ketika tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contoh untuk negosiasi deadline project. Nah, goals-nya adalah tambah waktu 7 hari. Nah, BATNA atau batas minimumnya adalah 3 hari. Nah, ketika tidak tercapai, apa plan B-nya? Oh, mungkin tambah resource yang ada. Atau ubah cara framework kerjanya gitu. Atau yang lain gitu. Ketika kita nggak bisa mengupayakan tambahan waktu 7 hari tadi gitu. Nah, kemudian teknik negosiasi. Nah, kita harus kalau kita ingin didengarkan, kita harus mendengarkan dahulu. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Jangan buru-buru untuk menjelaskan posisi kita. Dengarkan lebih dahulu lawan negosiasi kita, lawan bicara kita. Karena banyak negosiasi yang gagal itu karena kita hanya fokus bicara, tapi kita nggak memahami apa lawan bicara kita gitu. Nah, kemudian kita juga perlu menanyakan beberapa pertanyaan untuk tujuannya menggali ya. Jadi biar kita sama-sama tahu goalsnya apa, batanya apa, kita bisa merumuskan, kita bisa menyelesaikan masalahnya, solusinya yang tepat seperti apa dengan kondisi yang A, B, C, D, E gitu. Nah, kemudian kita juga harus stay calm gitu. Kita harus kalem dan profesional. Kalau kita emosi ketika saat bernegosiasi itu bisa jadi indikasi bahwa posisi kita kalah atau posisi kita lemah gitu. Jadi orang yang posisinya lemah dia bargaining powernya itu lebih rendah daripada lawannya. Otomatis kita nggak bisa nih mengupayakan goal kita gitu. Nah, jadi kita harus tenang, kita harus bicara dengan jelas, kita harus menyampaikan argumen itu yang profesional gitu, supaya kita bisa lebih dipercaya oleh lawan negosiasi kita. Jadi untuk penutupnya, negosiasi bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana kedua belah pihak merasa dihargai dan diuntungkan. Karena di dunia kerja, reputasi dan hubungan profesional itu adalah aset jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.